Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kita lagi di podcast Muhaga Studio dengan jargon soleh, cerdas dan berprestasi. Pada kesempatan kali ini kita ada satu tamu penting, tamu agung, yaitu guru dari Muhaga yang bernama Bapak Yona, yang nantinya akan kita coba gali pengalaman beliau selama sudah bertahun-tahun di Muhaga ini. Ya, selamat pagi. Apa kabar Pak Yona? Sehat selalu? Yo, alhamdulillah sehat. Oke. Bapak Lukman. Bagaimana kabarnya Pak Lukman? Mungkin bisa ceritakan Pak Yona, kira-kira jenengan itu di sini itu ngajar apa gitu loh Pak? Oke, kalau saya di sini alhamdulillah kebetulan saya mengajar mapel atau mata pelajaran bahasa Arab dan juga mata pelajaran tarikh. Jadi belajar tentang sejarah. Wah, asik bahasa dan sejarah kebudayaan Islam. Wah, asik. SKI ya berarti ya Pak? Iya, kurang lebih SKI lah ya. seperti itu. Oke, Pak Yona. Iya. Ketika di Muhaga ini, jenengan itu sudah ngajar berapa lama di sini? Alhamdulillah kebetulan saya mulai masuk Muhaga itu per tanggal 1 Juli 2017 atau tepatnya tahun pelajaran atau tahun ajaran 2017-2018. Wah, berarti sudah tahu apa namanya kelebihan dan kekurangannya Muhaga ini. Insya Allah untuk kelebihannya semakin kesini semakin banyak, tapi untuk kekurangan saya yakin berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami sendiri, alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah mulai ada peningkatan. Oke, kita coba gelitik. Untuk kelebihannya Pak, yang dulu dari sekarang apa kira-kira? Wah ini pasti ini. Kalau asik untuk kelebihan pertama dari personil gurunya. Oh asik apa? Guru dan Gurunya karyawannya. Kalau pada saat saya masuk itu mungkin masih banyak guru-guru yang senior, guru-guru yang sepuh. Kalau yang sekarang itu kebanyakan guru-guru yang muda, yang energik, yang lebih semangat lagi dalam mendidik karakter anak-anak peserta didik kita, dengan harapan seperti yang tadi Bapak Lukman sampaikan, jargonnya adalah soleh, cerdas, berprestasi. Harapannya seperti itu. Jadi dengan adanya tenaga-tenaga guru muda ini diharapkan nanti kita bisa mencetak kader generasi bibit unggul, generasi muda yang soleh, cerdas dan juga berprestasi. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu kan kelebihannya banyak Pak. Kalau dari segi guru, nah sekarang nggak dari segi fasilitas sih Pak. Apa kira-kira yang dulu nggak ada sekarang ada gitu Pak? Alhamdulillah Bapak Lukman untuk fasilitasnya juga ada mulai banyak peningkatan. Dari yang saya dulu waktu awal masuk itu belum ada namanya lab IPA, kemudian lab komputer, apalagi studio yang sekarang kita pakai ini. Nah sekarang sampai dengan detik ini, alhamdulillah semua fasilitasnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan dan memanfaatkannya. Oke, sip. Nah, selain kelebihan tadi tentunya di setiap sekolah itu pasti ada kekurangan ya. Ya, kira-kira kekurangan yang sekarang itu apa Pak Yona? Kalau Pak Yona lihat dari kacamata Pak Yona sendiri. Kalau kekurangan sih mungkin lebih ke bagaimana cara memaksimalkan sekolah kita yang mungkin lokasinya itu tidak di pinggir jalan, tapi malah masuk ke dalam desa yang mana kanan kirinya itu sawah, walaupun suasananya asri, itu mungkin kita agak kurang maksimal di mempromosikannya. Ya, kekurangannya kurang mempromosikan karena saya yakin masih banyak di luar sana yang bertanya-tanya, ini sekolahnya letaknya di mana ya? Terkadang tuh ada beberapa wali murid atau wali siswa baru yang mungkin ada yang bertanya, Pak mohon maaf ini untuk sekolah SMP Muhammadiyah Doaming letak lokasi di mana ya? Ini saya sudah ngikutin mapnya atau ngikutin jalannya tapi kok nggak ketemu. Itu mungkin kita kurang di mempromosikannya. Terlepas dari itu, namanya kita sekolah, lembaga pendidikan, tentunya di samping ada banyak kekurangan tapi kelebihannya pun juga ada. Seperti itu. Mungkin PR bagi kita semuanya, khususnya guru dan karyawan, adalah bagaimana cara kita memaksimalkan potensi yang kita punya untuk bisa mengembangkan sekolah itu menjadi lebih maju lagi, lebih unggul lagi, lebih dikenal oleh masyarakat luas. Luar biasa Pak ini. Nah, kira-kira tadi kan kita udah bahas nih kelebihan. Nah, kalau misalkan saya simpulkan tadi dari yang Pak Yona bicarakan tadi,
sepertinya keunggulannya lebih banyak daripada kekurangannya, Pak. Iya, Nah, berarti kita ke arah yang benar nih sekarang. iya betul sekali. Ya. Terus sekarang kira-kira kalau Pak Yona ingin menyampaikan kepada penonton, kira-kira apa yang Pak Yona sampaikan biar mereka itu pada mantep untuk daftar di Muaga untuk tahun ajaran 2025-2026 besok. 2025 tahun depan ya. Iya, tahun depan. Pusat. Ya, Oke. kira-kira apa Pak Yona? Kalau untuk saya lebih bagaimana cara membuat sekolah kita itu lebih dikenal pertama, kemudian lebih dipercaya oleh masyarakat sehingga mereka dengan sukarela mendaftarkan anaknya di sekolah ini, tentunya dengan cara kita meningkatkan kapasitas kompetensi guru-gurunya, kemudian fasilitas sarana dan prasarananya, dan juga sesuai dengan jargon kita itu soleh cerdas prestasi, paling tidak kita mulai menerapkan bagaimana mendidik karakter anak yang baik, tidak hanya soleh, tidak hanya cerdas, tidak berprestasi, tapi juga anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Dan juga namanya sekolah itu tentunya tidak hanya kita datang kemudian kita belajar seperti biasanya kemudian kita habis itu pulang, tidak, tapi di sini juga banyak sekali kita mempelajari tidak hanya ilmu umum, ilmu yang seperti biasanya kita pelajari, tapi juga di sana juga ditanamkan ilmu-ilmu agama yang saya kira itu menjadi dasar atau menjadi pondasi atau pokok kita, apalagi di sekolah Muhammadiyah itu terkenal dengan guru ismubanya atau pendidikan al-Islam, kemuhammadiyaan dan bahasa Arab itu memang menjadi ikon tersendiri di Muhammadiyah. Yang tentunya berbeda ya, Pak, betul yang berbeda, itu yang membedakan antara sekolah kita dengan sekolah yang lain, sehingga diharapkan anak itu masuk ke sini tidak hanya pintar secara ilmu umumnya, tapi ilmu agamanya pun juga bisa menguasai. Oh iya, seperti itu. sama saya dengar juga Pak, kita ujian itu udah kita nggak pakai ya Pak, nggak pakai kertas lagi sebenarnya ya. Iya, betul. Kita ujian sudah pakai IT, jadi kita lebih paperless ya. Walaupun nantinya anak-anak tidak punya HP, mungkin ada solusi Pak. Kalau misalkan, wah Pak, saya kalau misalkan ujian dengan HP atau dengan alat telekomunikasi saya nggak ada ya Pak, terus gimana solusinya? Sebenarnya sudah 2-3 tahun belakangan ini kita ujian itu lebih banyak menggunakan by system, artinya kita menggunakan ujiannya menggunakan HP, entah itu HP atau laptop ataupun apapun media perangkat, yang mana sekarang itu sudah era teknologi informasi, yang mana juga sekarang semuanya sudah serba internet. Jadi mungkin dari Dikdasmen pusat itu lebih mengarahkan untuk ujian dan lain sebagainya, mungkin lebih gampangnya menggunakan HP atau menggunakan laptop atau menggunakan istilahnya fasilitas yang sekiranya memadai untuk itu. Dan juga saya kira itu nanti membantu anak-anak juga, selain dia menggunakan HP itu tidak hanya untuk main game, untuk bersosial media dan sebagainya, tapi juga bisa digunakan untuk fasilitas belajar. Jadi harapan kita dengan anak itu mengenal IT, mengenal teknologi, tidak hanya negatifnya saja yang didapat, tapi lebih banyak yang ke positifnya. Mungkin dari Dikdasmen pusat itu memang sengaja mengarahkan untuk ujian-ujian itu menggunakan HP, terutama yang berbasis Android, ataupun ada juga yang menggunakan iPhone dan lain sebagainya. Oke, kenapa kok saya bertanya seperti itu? Karena Pak Yona ini selain sebagai guru dari Ismuba, ternyata beliau juga bagian dari proktor, yaitu yang bertugas tentang ujian ya Pak ya, ujian apa namanya ya, akhir tahun, akhir semester, juga ujian kelulusan yang berfokus pada komputer. Oh ya, labnya juga kita sangat lengkap ya Pak ya, punya kita ya. Alhamdulillah untuk lab sampai dengan saat ini sudah memadai, sudah cukup memadai. Artinya dengan misalnya ada event atau kegiatan ujian, entah itu ASPD, asesmen standarisasi pendidikan daerah, ataupun ujian-ujian lain yang sifatnya itu berbasis IT atau berbasis komputer dan lain sebagainya, kita sudah bisa memfasilitasi itu. Ya, jadi jangan ragu kepada penonton semuanya untuk mendaftar di Muhaga, karena kita tidak hanya
melaju dalam hal mungkin keagamaan dan tapi kita teknologi juga gak ketinggalan ya Pak Yona. Wah, betul. Oke. Kita harus berusaha mengikuti sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan iptek. Harus sesuai dengan kebutuhan zaman juga. Ya, kita jangan sampai kalah. Oke, gitu saja mungkin podcast dari kami. Baik, terima kasih Bapak Lukman sudah mengundang saya ke sini. Oke, luar biasa ya. Ini podcastnya dadaan ya Pak Lukman ya. Oke. Tapi tidak istilahnya tidak mengurangi rasa kita untuk tetap berbangga dengan sekolah ini, karena biar bagaimanapun tugas tanggung jawab kita juga di sini untuk memajukan sekolah kita. Iya, jelas itu Pak. Nah, yang sekarang kabarnya baru 3 kelas, besok insya Allah bisa 4 kelas atau 5 kelas. Itu harapan kita Pak, ya. harapan kita. Oke. Harapan kita. Doanya seperti itu, biar semakin banyak orang yang mendaftar di Muhaga. Oke, gitu aja yang dapat kita sampaikan. Ketemu lagi kita di Muhaga Studio. Sehat, cerdas, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi